Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqa khalqan lil hikmah wa khalaqana lil ibadati wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kaum muslimin wal muslimat, muhibbin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melantunkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Masih melanjutkan kajian kita di pertemuan sebelumnya, membahas tentang rukun-rukun sholat. Terakhir kita membahas rukun sholat yang ketiga adalah berdiri ma'al qudrati, berdiri bagi orang yang mampu. Dan ini menjadi rukun dalam sholat kita. Artinya bagi mereka yang mampu tapi saat sholat dia duduk, maka sholatnya itu tidak sah kalau itu sholat fardu. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam kondisi berdiri tegak. Wa illam tastati' fa qa'idan. Andai berdiri tidak mampu, maka qa'idan, sambil duduk. Fa illam tastati' fa'alal jumbi. Kalau duduk pun tidak mampu, maka sambil tidur, sambil terbaring. Artinya pertama yang diperintahkan dalam syariat, kalau sholatnya fardu itu adalah posisinya berdiri tegak. Kalau berdiri tak mampu, maka baru beralih kepada duduk. Duduk pun tidak mampu, maka baru beralih kepada berbaring sambil tidur. Nah, artinya inilah pilihan-pilihan yang diberikan dalam syariat. Apabila pilihan yang pertama bagi kita tidak mampu, maka baru beralih kepada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua pun tidak mampu, baru boleh beralih kepada pilihan yang ketiga. Nah, ini ketentuannya. Adapun masalah bagi orang yang sakit, bagi orang yang sakit artinya tidak mampu dia sholat berdiri, boleh duduk. Kemudian sakitnya itu pun tidak mampu dia sholat sambil duduk, maka baru boleh tidur. Nah, di sini kata para ulama, al-marid yusalli, orang yang sakit sholatlah dia hisabi istita'atihi walahu ujrun kamilah. Bagi orang yang sakit itu sholatlah bagaimana yang dia mampu, seperti apa kemampuan dia, sholatlah, tapi dia mendapatkan pahala yang sempurna. Sholat dia sambil tidur, pahalanya sempurna juga. Sholat dia sambil duduk karena kondisinya sakit, pahalanya sempurna. Apalagi kalau yang sholatnya berdiri, sempurna. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti mereka yang sakit sholatnya sambil tidur pahalanya berkurang. Tidak, pahalanya sempurna. Karena ini adalah ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh syariat.
pilihan-pilihan yang telah diberikan dalam syariat. Artinya kalau dia solat tetap mendapatkan pahala sempurna seperti dia solat dengan sempurna dalam kondisi berdiri. Kemudian rukun selanjutnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu di setiap rakaat. Dan Al-Fatihah itu wajib mualat, wajib beriring-iring, tidak boleh berhenti. Kalau andai ada orang yang sholat, saat dia membaca Al-Fatihah, falau sabbaha, dia membaca tasbih Alhamdulillah, atau bersin, dia membaca Alhamdulillah, maka saat itu terputuslah bacaan Al-Fatihahnya, walahul wa alaihi li'adah, mesti pada dia itu mengulang Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kita baca itu wajib beriring-iring, tidak boleh diselingi oleh bacaan yang lain, tidak boleh diam panjang antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kalaupun kita bersin tanpa membaca tasbih-tasbih yang lain, maka bersin yang tadi tidak dihitung kepada memutuskan bacaan Al-Fatihah kita. Apalagi kalau sempat bagi kita itu diam yang panjang, maka bagi kita mesti mengulangkan Al-Fatihah kita, karena saat itu Al-Fatihah dihitung putus, tidak boleh dilanjutkan lagi, artinya ngulang dari awal. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Al-Fatihah kemudian Bismillah masuk dari satu ayat Al-Fatihah, artinya Bismillah itu masuk dalam ayat Al-Fatihah pada sholat. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita sholatnya jahar, Al-Fatihahnya jahar, maka mesti Bismillahnya jahar. Kenapa? Karena dia ngikut kepada bacaan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya dibaca jahar, maka Bismillah juga jahar, karena Bismillah masuk satu ayat dari Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya disir, maka otomatis Bismillah pun ikut ke Al-Fatihah, disir juga. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa Al-Fatihah itu la sholata liman lam yaqra' bi ummil kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca induk Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Ini rukun. Apa yang mesti kita perhatikan dalam membaca Al-Fatihah saat sholat? Tajwid mesti kita memperhatikannya. Wajib bagi kita mura'atut tajwid, hukum tajwid, wa taskin, bentuk huruf, wa tasdid, menjaga tasdid. Nah, ini tiga perkara yang mesti kita jaga saat membaca Al-Fatihah kita. Hurufnya jangan sampai ketukar dengan huruf yang lain. Jangan sampai ha kita baca ha. Tasdid, jangan sampai ada tasdid yang hilang. Iyyaka na'budu, jangan sampai dibaca iyyaka tanpa tasdid, batal Al-Fatihah kita. Tajwidnya juga mesti benar, mana panjang mana pendeknya. Nah, ini tiga perkara yang mesti kita perhatikan dalam sholat kita. Maka lumayanlah bagi mereka kalau sholatnya secara berjamaah, terbantu, tinggal dia ikut bacaan imam. Saat imam baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, dia ikut bacaan imam, boleh, tidak apa-apa. Kemudian imam baca ayat selanjutnya, dia ngikut, boleh. Bagi kita yang enggak bisa, enggak benar, belum tepat, belum bagus baca Al-Fatihah kita, maka terbantu saat kita sholat berjamaah. Dan ini dibolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i.
Yang tidak boleh itu imam belum baca Al-Fatihah kita duluan membacanya. Itu tak boleh kalau solatnya jahar. Tak boleh mendahulukan bacaan Al-Fatihah makmum di atas bacaan Al-Fatihah imam. Beda halnya kalau solat zuhur dengan asar. Imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kita nggak tahu apakah imam sudah baca Al-Fatihah atau belum ini. Maka saat salatnya sir dimaafkan. Karena semua kita tidak ada yang tahu. Karena bacaannya semuanya sir. Maka boleh setelah takbir langsung kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah. Ada pemahaman-pemahaman yang tersebar di masyarakat bahwa kalau salatnya berjamaah maka makmum tak wajib baca Al-Fatihah. Ini tak benar. Pemahaman ini tak benar. Mau salatnya bermakmum atau mau salatnya sendiri, Al-Fatihah itu wajib dibaca. Rukun salat itu mesti disempurnakan. Bukan berarti karena kita sholat ngikut imam cukup diam-diam saja, cukup ikut gerakan imam saja tanpa kita baca Al-Fatihah. Ini tidak benar. Tidak sah sholat kita. Tidak ditanggung oleh imam Al-Fatihah kita. Kita wajib baca Al-Fatihah. Jangan dibebankan kepada imam, dan dalam syariat pun tidak ditanggung oleh imam. Hanya satu orang yang Al-Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Siapa dia? Masbuk, orang yang terlambat. Nah, itu baru boleh. Terlambat masuk masjid, kemudian takbir, imam mau rukuk. Nah, saat itu jangan lanjut baca Al-Fatihah lagi. Langsung lanjut rukuk ngikut imam. Al-Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Mengapa? Karena kita masbuk. Selain masbuk tidak ditanggung oleh imam. Wajib setiap kita yang sholat baca Al-Fatihah. Tidak boleh tidak baca. Tidak baca batal sholatnya, enggak sah. Lalu kapan kami baca Al-Fatihah? Kalau memang diwajibkan baca Al-Fatihah, sedangkan bagi makmum itu pun dianjurkan mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Nah, di sini ada dua solusi yang diberikan oleh para ulama. Solusi yang pertama, mendengarkan Al-Fatihah imam, selesai imam baca Al-Fatihah, baru kita membaca Al-Fatihah. Saat imam membaca surat pendek, saat itulah makmum membaca Al-Fatihah. Atau ngikut sekaligus dengan imam, boleh juga. Imam baca bismillah, kita ikut bismillah di hati atau di pelan-pelan. Imam baca alhamdulillahirrabbilalamin, kita ngikut bacaannya, boleh juga. Yang tidak boleh kita duluan membaca sebelum imam membaca, itu tidak boleh. Mendahului imam pada rukun sholat itu tidak boleh. Tidak sah rukun sholat kita. Kaum muslimin wal muslimat muhibbin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dua perkara yang mesti kita jaga dalam sholat kita. Perkara yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu berdiri tegak bagi orang yang mampu pada sholat fardu. Berarti kalau kita mampu berdiri, tidak boleh sholat duduk di kursi. Tidak sah sholat kita. Banyak masjid kita lihat memanjakan jamaah. Apa maksud memanjakan jamaah? Menyediakan kursi duduk untuk sholat. Otomatis jamaah pun termanja sholatnya sambil duduk. Ini berbahaya. Bagi orang yang mampu berdiri kemudian duduk sholatnya, ini bahaya. Bahaya yang pertama, baca Al-Fatihah itu wajib posisi kita berdiri tegak. Lalu kalau baca Al-Fatihah dalam kondisi duduk di kursi, otomatis baca Al-Fatihahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia orang yang mampu berdiri. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, otomatis
otomatis solatnya itu kurang rukun. Sudahlah nggak sah Al-Fatihah, kurang rukun Al-Fatihah. Kemudian tidak masuk juga rukun yang ketiga berdiri tegak karena dia posisi duduk. Duduk ini boleh bagi mereka yang tak mampu berdiri. Makanya kan disampaikan oleh Nabi tadi, sholli qaiman, solatlah yang pertama berdiri tegak. Fa illam tastati', kalau kalian tak mampu boleh duduk. Fa illam tastati', duduk pun tidak mampu boleh sambil tidur. Artinya pilihan yang pertama dulu, baru turun yang kedua, baru turun yang ketiga. Nah ini perlu dikaji lagi. Kenapa perlu dikaji lagi? Karena kita melihat beberapa jamaah dari rumah ke masjid mampu dia berjalan kaki. Masa baca Al-Fatihah yang hanya beberapa menit tak mampu, langsung manja duduk di kursi. Ini bermasalah sebetulnya. Atau bisa jadi sholat sambil duduk di kursi itu ngikut-ngikutan, atau ikut kemajuan zaman atau masa. Ini bermasalah sebetulnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk kajian zuhur hari ini kita cukup dulu. Insyaallah di pertemuan kita selanjutnya akan membahas rukun-rukun selanjutnya hingga selesai. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.